Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Melda Triansa Fitri. Saya dari kelas 12 IPA 1 ingin mereview novel yang berjudul Tulisan Sastra dengan guru pembimbing Bapak Dedi Suryadi, SPDGR. Selamat menyaksikan. Novel ini adalah novel bestseller yang diangkat oleh Waterpark, yaitu cerita online. Penulis novel ini adalah Tenderlova. Dicetak pada tanggal 1 Juli 2020 dengan berhalaman 345 halaman dan 33 bab. Cukup banyak ya kan teman-teman? Dengan ukuran 14 x 20 cm. Penerbitnya adalah Lawrence Publishing CVRN Media. Selanjutnya, buku ini mempunyai kekurangan dan kelebihan yang harus teman-teman ketahui. Kekurangannya adalah kesalahan penulis, seperti tidak kurang menggunakan bahasa di kamus KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kurang menggunakan kaidahnya gitu kan. Terus menggunakan bahasa daerah yang bagi saya kurang bisa dimengerti karena di situ menggunakan bahasa Jawa yang tidak disertai dengan terjemahnya. Mungkin akan kesulitan ketika seseorang yang bukan dari orang Jawa membacanya karena di situ agak susah juga. Terus menggunakan warna yang sangat monoton, hanya warna putih dan hitam. Bagi saya itu kurang berwarna dan sangat polos. Di sana juga tidak terdapat gambar satupun, hanya tulisan saja. Dan juga di setiap babnya itu mempunyai judul. Itu sangat susah dibaca karena dia menggunakan tulisan yang agak kapital atau huruf Latin yang susah gitu kan. Terus buku ini mempunyai kelebihan, yaitu menggambarkan karakter yang mendalam. Seperti setiap anggota keluarga Suryadi memiliki karakter unik yang digambarkan secara detail, membuat pembaca merasa dekat dan memahami dinamika keluarga tersebut. Nanti saya akan menjelaskan di sini. Terus menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Seperti Tenderlova menggunakan bahasa yang sangat ringan dan mudah dimengerti, sehingga alur cerita mengalir dengan lancar dan tidak membingungkan pembaca. Hanya saja dia menggunakan bahasa yang Jawa gitu. Jadi kayak bagi saya sih, saya orang Jawa jadi agak mudah. Bagi kalian mungkin agak susah ya karena setiap orang beda-beda kan sukunya. Terus konfliknya yang realistis, seperti masalah yang dialami oleh sastra dan keluarga terasa sangat nyata di kehidupan kita sehari-hari, karena mungkin sebagian orang merasakan. Terus pesan moralnya sangat kuat. Novel ini menyampaikan berbagai pesan moral, seperti pentingnya menghargai waktu bersama orang tercinta, menerima diri sendiri, dan memahami arti kehilangan yang sangat dalam itu. Terus, menurut saya novel ini sangat cocok untuk anak remaja karena di sini isinya bukan hanya cinta, melainkan tentang menghargai dalam keluarga dan juga pertemanan di dalam kampus, dan ada juga di dalam pertemanan anak sekolah ya, sama aja itu kayak kampus. Setelah itu, buku ini adalah cetakan pertama loh teman-teman yang dikeluarkan oleh Tenderlova. Jadi baru pertama rilis dan langsung bestseller, jadi langsung cepat. Tenderlova menulis ini karena terinspirasi oleh idolanya. Jadi dia bukan asal mengarang saja ya. Dia mengidolakan yaitu member dari boy group NCT. Pasti tidak asing kan bagi teman-teman nama itu. Baik, itu saja.
cerita kekurangan dan kelebihan, nanti saya akan cerita yang lainnya. Buku ini juga mempunyai manfaat, yaitu menjadi hiburan dengan kisah romansa antara sastra dan Sahara, dan juga lelucon dari keluarga almarhum Bapak Suryadi. Saya juga sering mendapat kata-kata motivasi yang terselip di antara bab-bab ini. Di dalam buku ini menceritakan tentang anak tengah dari 7 bersaudara yang bernama Andika Sastra Gautama atau sering dipanggil sebagai Sastra. Sastra merupakan orang yang paling humoris, mudah bergaul, dan periang. Sastra selalu membawa gitar kemanapun dia berada. Tetapi ada satu impian yang ingin Sastra wujudkan, yaitu tampil di atas panggung dengan bermain piano. Walaupun Sastra pandai sekali bermain gitar, tetapi impian Sastra adalah menjadi pianis. Sastra mempunyai 7 bersaudara yang sangat tampan-tampan, yaitu yang pertama adalah Aditama Adelvan atau sering dipanggil sebagai Bang Tama. Terus anak mama yang kedua yaitu Eros Braditakara Rayaka atau sering dipanggil sebagai Kak Eros. Kak Eros ini kenapa disebut Kak Eros? Karena dia cukup galak seperti Kak Rus di film Upin Ipin itu. Yang ketiga adalah Jovan Akal Raksi atau sering disebut sebagai Mas Jovan. Mas Jovan ini adalah kelas kakap hati dari wanita-wanita ibu kota atau sering disebut playboy karena setiap bulan dia bisa gonta-ganti cewek. Dan yang keempat adalah Sastra atau sering disebut Andika Sastra Gautama. Dan adik Sastra yang pertama adalah Adinata Alian Caesar atau sering disebut sebagai Mas Nana. Adik Sastra yang kedua adalah Adeldo Ceta Early atau sering dipanggil dengan Ceta. Dan adik Sastra yang terakhir adalah Kindanajaya atau sering dipanggil dengan sebutan Jaya. Itu adalah adik Ceta yang paling bungsu. Sastra adalah anak dari Bapak Suryadi, tetapi Bapak Suryadi sudah meninggal sejak cukup lama karena ia sering merokok. Selain itu, selain mempunyai sifat yang humoris, Sastra juga sangat romantis dan sangat tragis kisahnya. Pasalnya, Sastra mempunyai pacar yang bernama Sahara, yang hanya menjadikannya sebagai tempat pelarian semata. Karena di balik itu, Sahara masih belum selesai dengan mantannya. Berbeda dengan sosok Sastra yang menganggap Sahara itu sangat spesial dan menjadi sumber kehidupannya atau tempat bahagianya karena bisa bertemu dengan wanita sesempurna Sahara bagi Sastra. Tulisan Sastra ini mempunyai ending yang tak terduga atau disebut dengan plot twist. Karena si pemeran utama yaitu Sastra ketika mengantarkan Sahara pulang, ia ditabrak lari oleh Jeffrey, mantan kekasih Sahara. Sehingga ia tidak bisa diselamatkan karena penyakit komplikasi yang dideritanya kambuh secara bersamaan. Sehingga ending tersebut membuat para pembaca menjadi terbawa emosi dan mengundang derai air mata. Menurut saya, walaupun covernya kurang menarik dan simpel, tetapi sangat berkesan seperti di dalam bukunya.
Itu saja hasil revisi dari saya. Semoga bermanfaat dan teman-teman tertarik untuk membaca novel tulisan sastra ini. Sekian, terima kasih. Dan bila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.